Lu bayangin, gue nangis di pom bensin sampai jam 12 malam gue belum pulang. Dan dia keluar cari gue sampai temuin gue. Hello guys, welcome to our channel. It's a Kongko time. Back with me Dewi and Hans. Hari ini kita ada kedatangan tamu spesial. Kita beberapa kali berturut-turut ini selalu kedatangan tamu spesial ya kan, Bang Hans? Yes. Oke. Kenalin dulu dong, siapa sih kita punya pembicara di malam hari ini? Pembicara cantik. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Novia. Saya bekerja di PT RAPP dan saya bekerja lebih tepatnya di bagian HRD. Itu. Oke. Bagian HRD ya. Ya. Bang Hans, pasti teman-teman penasaran nih ya. Yes. Pasti pada penasaran kenapa kita undang orang HRD nih di sini. Oh my god. Ada apa ini dengan orang HRD? Kerjaan. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak deh. Oke, jadi untuk sebelum kita mulai saya mau bertanya dulu gimana kabarnya, apa aja aktivitas minggu ini? Oke, kabarnya agak sedikit tidak enak, Bos. Tapi nggak enaknya adalah badan gitu ya. Karena kemarin kan selesai cuti, terus balik ke sini mungkin kecapean, jadi agak nggak enak badan. Tapi so far udah negatif loh ya. Ini negatif dari COVID karena kemarin sempat swab ya kan, dan hasilnya keluarnya puji Tuhan itu negatif. Terus untuk kegiatan sehari-hari ya mungkin sibuknya adalah kan minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Founders Day. Yang diadakan oleh perusahaan, jadi lebih banyak akan pergi ke luar. Maksudnya akan mengunjungi beberapa estate seperti itu. Jadi sibuknya adalah untuk persiapan materi, nanti akan training mereka dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Saya minggu ini core value juga. Betul, minggu ini adalah minggu core value kayak gitu. Betul, super sibuk sekali loh HRD satu ini ya. Iya, kayak gitu. Besok kayaknya ketemu. Betul, besok adalah mulai training ya. Training yang pertama akan diadakan di ALI, gedung ALI ya, April Learning Institute seperti itu. Kalau khusus untuk saya akan pergi keluar. Jadi nggak di ALI, saya akan trainingnya ke estate-estate yang seputaran estate terdekat sini dulu aja gitu. Selama 2 minggu. Ya mungkin 2 minggu nanti saya nggak ada di kantor ya. Mana kita cari Kalau nggak ada berarti aku lagi di estate gitu. Oke. Anyway, ini dari kesibukannya selama 1 minggu ini ya kan Bang Hans. Kemudian ada core value, ada kegiatan lainnya lah ya. Ya betul. Tapi kira-kira nih yang mau kita bahas tuh bukan pekerjaannya teman-teman. Pekerjaan ya? Kira pekerjaan ternyata bukan ya. Makin deg-degan nih mau ngomongin apa nih ya. Kita bukan ngomongin tentang pekerjaan ataupun tentang profesinya si Kak Novia ini. Kita lebih membahas apa, Bang Hans? Mengenai kisah asmaranya Kak Novi. Jeng. Makin deg-degan ya. Dikulik kisah suaranya ya. Pasti pada penasaran dong. Oke. Dan Hans juga penasaran ini. Aku sendiri juga kadang penasaran sama kisah aku sendiri. Kenapa seperti ini? Oh gitu ya, bisa Iya. gitu dengan kisah sendiri. Oke. Kak, bicara nih tentang hubungan, ya kan? Tentang perasaan, hati dan jiwa raga. Oke. Hati Dan jiwa raga ya. Menurut kakak nih, apa sih arti dari sebuah kata cinta di dalam hidup Kak Novia? My God. Pertanyaan pembukaannya udah harus berpikir sekali gitu. Ingat kan lagunya The Bagindas? Bertahan 1 CINTA. Tahu nggak? Hans pusing loh. Oke. Terus semangat ya. Oke, menurut aku ini kita serius dulu ya. Karena kalau kita ngebahas perkara cinta itu sebenarnya kompleks, ya kan. Tapi untuk menurut aku, cinta itu adalah sebuah kata gitu kan.
sebuah kata yang kita pilih, dan satu kata ini adalah kata yang menentukan proses kita berakhir di mana. Ada 2 proses. Pertama, bisa berakhir di kebahagiaan. Yang kedua, bisa berakhir di ketidakpastian. Pasti yang ketidakpastian akan menyakitkan bagi kedua belah pihak gitu kan. Tetapi kalau berakhir di kebahagiaan, tentunya bukan hanya dua belah pihak saja yang bahagia. Orang-orang di sekitar dua belah pihak ini pun nantinya juga akan bahagia. Itulah cinta, kata cinta menurut saya. Wih, artinya sangat celup. Berarti kalau yang saya tangkap berarti dengan adanya cinta kedua belah pihak harus bahagia. Betul, harusnya ya. Saya sangat setuju dengan statement kalau kamu mencintai seseorang kamu harus bahagia. Iya, buat apa kamu mencintai seseorang pada akhirnya kamu menderita? Tapi kan pendapat orang berbeda. Kalau saya pemegang aliran itu. Itu pun di dalamnya ada sebuah pengorbanan ya. Betul, sangat betul sekali. Oke, Kak. Tadi kan udah Kakak jelaskan nih, menurut Kakak makna cinta itu kedua belah pihak harus saling senang, ya kan? Bukan hanya pihak perempuan, tapi pihak prianya juga harus senang, gitu. Terus ini kan kita lihat nih ada berbagai macam tipe wanita di dalam sebuah hubungan. Betul. Kalau Kak Novia di bagian mana? Di bagian seperti apa, wanita seperti apa di dalam hubungan? Oke. Kalau aku sendiri, pertama banyak orang bilang aku adalah tipe yang bisa mengayomi. Kayak gitu, bisa mengayomi pasangan, bisa mengayomi orang lain gitu kan. Bukan tahu mengayomi kan? Mengayomi itu adalah kita bisa merangkul. Bukan berarti kita merangkul secara fisik ya, tetapi dengan keadaan kalau you punya pasangan dan pasangan itu tuh sedang jatuh, sedang down atau sedang banyak pikiran, kamu tuh bisa membackup dia. Kamu bisa merangkul dia, memberikan rasa nyaman. Aku adalah tipe cewek yang seperti itu. Selain itu aku juga adalah keibuan orangnya. Betul. Begini-begini keibuan ya. Saya adalah tipe yang keibuan gitu. Maksudnya kalau saya punya pasangan, saya juga akan pastikan saya akan merawat dan mengasuh dia seperti itu. Seperti seorang ibu yang merawat anaknya. Jadi saya itu ada 3. Yang pertama adalah mengayomi, yang pertama mengayomi, yang kedua keibuan, dan yang terakhir adalah saya ini tipikal orang yang setia gitu. Satu aja cukup. Itu setiap hitungan ada atau enggak, cukup 1 karena 1 tuh kadang merepotkan ya kan. Kadang bikin tekanan batin loh. Tapi cukup 1 sih menurut aku karena terlepas dari kita membicarakan agama ya, kalau yang ku percaya adalah 1 sampai mati, 1 seumur hidup seperti itu. Dipisahkannya oleh maut seperti itu. Ya. itu kan konsep seperti itu kan dalam pernikahan. Betul. Ini kan kita belum pernikahan. Kalau pacaran aku juga mikirnya gini aja, aku setia sama kamu gitu kan. Ya setia itu yang aku pegang teguh sampai akhir. Meskipun nanti semesta bilang tidak, ya setidaknya setia itu aku harus perjuangkan sampai akhir gitu. Sampai sekuat tenaga lah ya. Ya sampai titik darah penghabisan mungkin ya wes. Agak alay ya, cuman ya seperti itulah. Aku orangnya nggak aneh-aneh kalau dalam berpacaran atau menjalin hubungan seperti itu. Han kayaknya tersipu ya. Kayaknya dalam sekali ya wanita satu ini. Gitu ya. Oke. Meskipun tadi yang ada 3 karakter keibuan, terus kalau kita mengayomi sama setia kan. Apakah Kak Novia ini juga termasuk wanita yang posesif gitu? Posesif. Sebelum kita ngomong posesif, kita harus tahu posesif itu apa. Karena tingkat posesif itu berbeda-beda. Ada yang posesif yang sedikit posesif, middle posesif, sampai top posesif gitu. Hyper posesif iya. Kalau aku posesifnya ya mungkin ya tidak keterlaluan gitu. Aku tetap memberi batasan kepada pasanganku seperti itu. Tetapi kalau dia sudah keluar dari batasan, otomatis aku juga akan posesif gitu. Karena cewek mana yang mau pasangannya keluar batasan gitu. Pasti kita
bertahan dirinya dengan posesif. Semua cewek pasti seperti itu. Gitu ya. Berarti kalau udah melihat pasangan kita udah aneh-aneh gitu ya. Iya, kelakuannya betul. aneh-aneh gitu ya. Betul. Langsung lah ya, Langsung. Ini langsung diapain ini? Langsung mau kasih pertanyaan, langsung dihujan di beberapa pertanyaan. Tapi kalau dia jujur, it's okay. Iya, betul. Berarti kalau aku ya, kalau aku lebih mementingkan pria yang jujur. Betul. Ya. Karena pria jujur tuh jarang. Iya betul, pria yang jujur itu sangat jarang. Sangat jarang. Dan I really appreciate. I also appreciate setiap laki-laki yang dia mau jujur. Iya betul. Karena banyakkan pria di luar sana tuh nampaknya dia melakukan sebuah kebohongan kecil tuh untuk menyelamatkan diri. Kita bisa tanya mungkin yang di sebelah kita ya. Karena kan dia satu-satunya laki-laki yang di sini. Apakah itu benar, Pak? Jadi loh ya, jadinya kita yang mau jadi dia pertanyaan. Gitu. Di sini kita sharing aja gitu kan. Maksudnya dari sisi cewek kan mungkin Han sudah tahu, dari sisi aku mungkin dari sisi Dewi gitu kan. Namanya kita kongko. Betul, kita kan kongko bukan hanya menghujani aku pertanyaan ya kan. Jadi aku juga bisa menghujani kalian pertanyaan. Cinta ini adalah perkara yang sangat tadi kompleks kan. Makanya harusnya saat kita bisa tahu sisi dari cowok juga harus tahu sisi dari cewek. Fair, ya nggak? Gitu. Kalau sisi dari cowoknya sih sebenarnya cewek itu nggak ribet, dia nggak suka yang ribet. Oke, ribetnya cewek menurut cowok tuh apa? Ya terus saya kasih tahu dia nggak suka yang ribet. Cowok tuh suka sesuatu yang kalau lo mau A ya mau A gitu. Gak usah diribetin gitu, mau ini itu baru ke tujuan. Itu kayak ya lu mau apa ngomong gitu. Oke. Itu dari situ satu dan itu kita itu kurang suka kalau misalnya kalau seseorang misalnya menyampaikan sesuatu gitu kayak bahasanya kayak merepet. Ngomel-ngomel ya. Itu keahlian cewek. Betul, itu keahlian cewek. Itu kalau yang kayak begitu tuh kayak sering banget gitu ya. Kalau mau marah wajar marah, sudah selesai gitu. Jangan dikit lagi gitu. Oke, dulu waktu gue sekolah, gue juga sempat sekolah kayak karakter dan lain sebagainya. S2 gue ada topik pembelajaran itu. Satu trainer tuh bilang, sekali kamu melukai hati wanita, even itu lukanya sedikit atau ya menurut lu nggak berarti, tetapi kamu melukai wanita itu, seumur hidup dia akan ingat. Even itu nanti dia ketemu kamu atau nggak ketemu kamu. Contohnya kayak gini, hari ini Hans dan Dewi gitu kan, kamu kayak ngomong gitu, ngomongnya agak ngeselin Dewi, berarti kan itu sesuatu yang melukai Dewi meskipun itu hanya sedikit goresan, tapi dia akan ingat seumur hidupnya. Oh dulu kamu pernah loh ngomong kayak gini ke aku. Terus kamu udah nggak bertemu sama Dewi, anggap aja 10 tahun. Ya kan? Terus kamu ketemu lagi sama Dewi. Dewi tuh satu hal yang pasti ingat. Oh dulu kamu tuh pernah ngomong ini loh ke aku. Itu cewek Hans. Iya. Bener nggak? Bener kan? Itu cewek. Makanya harusnya di luar sana banyak cowok yang harus treat cewek very well ya. Harus treat cewek sangat-sangat baik. Karena cewek itu yang ditangkap ini. Perasaan, emosinya dia. Ketika kata-kata cowok ini tembus sama emosinya cewek, mau dia bakal ingat seumur hidup dia. Padahal itu kayak perkataan, ih lu gendut ya, ih lu jerawatan ya, kayak gitu. Dia akan ingat seumur hidup meskipun lu udah gak ketemu dia 10 tahun, lu ketemu lagi, lu yang dulu ngomongin gue gendut ya. Iya, lu ya dulu, kayak gitu. Cewek tuh seperti itu. Tapi di luar dari itu sebaliknya kita kan lebih fair juga, kita sebagai perempuan juga harus mengerti dari sisi laki-laki. Betul. Ya kan? Tidak hanya pria yang melakukan hal istimewa ke kita juga harus melakukan treatment yang bagus juga kepada mereka kan. Even pun mereka jarang menggunakan hati dan perasaannya ya kan. Kebanyakan cuma main logika. Iya, mereka banyak menggunakan Algoritmanya banyak sekali. dulu. Iya, betul. Kayak gitu. Bukan Nafi. Itu kita udah cerita dari tadi kan. Itu mengerti lah mengenai cinta. Oke.
biasanya orang yang mengerjakan sesuatu itu punya pengalaman. Kalau saya boleh tahu nih, apa sih pernah nggak menjalani hubungan yang serupa atau masih dalam hubungan tersebut? Oke, kalau aku ya, mungkin hari ini aku bisa ngomong cinta gitu kan, karena aku harus berproses dulu kan pastinya. Aku harus mengalami apa itu yang namanya cinta. Percuma kalau aku ngomong cinta padahal aku nggak pernah jatuh cinta ya kan. Sama kita ngomong sesuatu yang bullshit gitu kan. Nah, tetapi hari ini ketika kamu tanya gitu kan, apa Kak Novi pernah nih ngalamin, iya kan, apa itu cinta? Sampai saat ini kalau aku hitung 3 kali sih. Oh, 3 kali ya. Berarti 3 orang mantan. Oke, 3 kali aku bakal ceritain ya 3 ini biar nggak terjadi kesalahpahaman gitu kan. Aku jatuh cinta pertama itu ketika aku kuliah. Betul, ketika aku kuliah S1. Waktu itu aku kuliah di Bandung, di suatu, kalau kalian tahu daerahnya Jatinangor itu. Tahu kan? Di situ kan ada 3 kampus ya, berdiri berjejer. Nah, aku di salah satu perguruan tinggi negeri di situ kayak gitu kan. Nah, pertama aku suka sama teman aku sendiri gitu kan. Memang awalnya kita berteman, dekat, akrab. Nah, dari situ aku ngelihat, ih gila nih anak tipe gue banget ya. Oke, sorry. Itu teman, sahabat atau teman biasa? Jadi gini, waktu itu kita tinggal di kos-kosan. Di kos-kosan itu kita terdiri dari beberapa cowok dan beberapa cewek. Nah, cowok dan cewek ini kita sering hangout bareng. Kemana-mana pergi bareng. Nah, dan waktu itu aku juga sempat buka bisnis sama si cowok ini. Betul. Nah, terus akhirnya dari situ timbul kok dia bisa mengayomi. Aku tuh paling lelah dengan cowok yang bisa mengayomi dah. Kayak gitu. Terus habis itu kok dia pinter. Dan satu lagi dia bisa main gitar. Gue suka banget sama cowok yang bisa main gitar dan main sepak bola. Karena gue suka Cristiano Ronaldo, men. Kayak gitu. Nah dari situ, dari cowok yang pertama ini yang gue suka, tapi akhirnya nggak berhasil gitu. Waktu itu kita sempat dekat, tapi cowok ini adalah salah satu, dia kan aku dulu ikut beasiswa. Cowok ini adalah anak dari salah satu pengurus beasiswa itu. Sedangkan di beasiswa itu kita ada peraturan, kita nggak boleh pacaran. Ya, it's sad story, man. Jadi waktu itu kita udah janji, kita pergi S2 bareng yuk, gitu kan. Dia skripsi, gue skripsi. Banyak lah yang kita lalui gitu kan. Kemana-mana sama dia, enjoy sama dia, tapi akhir-akhirnya nggak jadi sama dia. Akhirnya kita sempat masuk sekolah pendeta sama-sama. Dia masuk duluan, 6 bulan setelah dia masuk, aku baru masuk. Karena aku berpikir, aku juga pengen lagi ketemu dia gitu. Aku sampai segitunya loh. Nah, aku pengen ketemu dia lagi. Ketika aku masuk di sekolah itu bareng sama dia, terus kita satu tim. Ketika dalam satu tim itu, perasaan gue makin berkecamuk. Gue minta kepastian sama cowok ini kan. Dan jawaban dia ngambang. Dari jawabannya ngambang itu, ya aku berpikir enggak. Ya udah, selesai di situ. Itu jawabannya ngambang itu kita jalani dulu atau seperti apa? Dia nggak kasih jawaban kita jalani dulu. Dia nggak kasih jawaban enggak. Dia juga nggak kasih jawaban iya. Jadi Dia jawab apa? penasaran gitu ya? Waktu itu aku bilang ke dia, kita tuh ada namanya sport hall. Sport hall itu adalah kayak lapangan sekolah kita gitu yang lu bisa pakai tenis dan lain sebagainya, basket dan lain sebagainya. Nah waktu itu kita ada waktu doa di situ. Terus gue duduk bareng sama satu tim. Terus gue bilang gue mau ngobrol sama dia. Waktu itu dia ketua tim kan. Akhirnya yang lain tinggalin kita berdua. Terus gue ngomong sama dia, you tahu, I punya perasaan sama you. Waktu kemarin waktu kita kuliah kayak gitu kan. Nah sekarang I mau minta kepastian nih, kita mau gimana gitu kan. Nah dia jawabannya kayak kepastian yang kayak gimana. Nah dari jawaban itu aku sudah tahu gitu kan bahwa
dia nggak jawab iya, dia nggak jawab enggak, dia nggak jawab tunggu dulu, atau selesaikan pelatihan kita dulu, selesaikan sekolah kita dulu, dia nggak jawab seperti itu. Dengan jawaban dia yang seperti itu, aku kayak langsung oke, enggak. Aku yang memutuskan untuk enggak, kayak gitu, berakhir gitu. Ya meskipun setelah keputusan itu agak ada drama sedikit ya. Dia juga tertekan sih dengan keputusanku itu. Aku juga tertekan dengan keputusan dia. Mungkin dia juga sayang sama aku. Dan mungkin dia gak ngomong kalau dia sayang sama aku gitu. Karena ya mungkin orang tuanya dia yang pemegang beasiswa gitu kan. Dan aku adalah orang yang ikut beasiswa itu. Takutnya kita sama-sama mengecewakan orang tuanya. Seperti itu. Itu tadi yang pertama. Kalau yang kedua tadi? Yang kedua, aku ketemu cowok ini 1 tahun setelah sama cowok yang sebelumnya. Dia sama-sama di sekolah Alkitab. Berarti setelah selesai yang pertama masih lanjut di sekolah itu terus? Masih kan, masih di sekolah itu selama 1 tahun kan. Itu kan S2 kan. Nah, terus aku ketemu dia, mukanya kayak opa-opa Korea. Dia ganteng sih. Gue suka dia macho, dia ganteng, dia sispek. Udah tipe gue banget lah. Tapi sayangnya dia gak bisa gitar. Tapi kayaknya dia bisa sepak bola sih kayak gitu kan. It's okay kan. Nah itu awalnya adalah ketika dia masuk kelas. Jadi sekolah kita tuh buka namanya pencicipan untuk lu bisa masuk sekolah itu gitu loh. Kayak lu kayak apa ya namanya, training 1 minggu untuk anak-anak yang pingin ngerasain sekolah agama tuh seperti apa gitu kan. Nah dia masuk di situ, pas dia masuk kayak gila nih cowok ganteng banget ya gitu kan. Pertama kan ketertarikan fisik dulu kan kita, kan. Terus gue bilang sama temen gue yang di sebelah, gila ini kayak opa-opa Korea nih gitu kan. Nah terus dari situ itu kayak sepintas doang kan. Pulang dari kelas aku keluar, nah aku tuh mau mencari ketua reguku. Kan pisah kan, asrama cewek di sebelah sini, asrama cowok di sebelah sini. Nah kelas kita tuh berada di tengah-tengah. Kita yang cewek gak boleh melampaui batas untuk masuk ke asrama cowok kan. Jadi otomatis aku kalau memanggil ketua regu, aku harus minta tolong cowok untuk bisa panggilin dia. Nah tiba-tiba dia menawarkan diri. Dia bilang kayak gini, oh dia umurnya lebih bukan lebih pendek ya. Di bawah aku, jangan dong, jangan lebih pendek ya. Dia umurnya di bawah aku. Dia bilang, Cece mau ketemu siapa Ce? Gitu kan. Dia bilang, aku sebutin 1 nama. Oh tunggu ya, nanti aku panggilkan. Dari kesannya dia ngomong kayak gitu, oh gila nih orangnya helpful ya, dia suka membantu ya. Tambah 1 poin kan. Dah. Karena itu tuh cuma training sementara yang hanya 1 minggu selesai bagi dia, otomatis kan gue udah gak ketemu dia lagi dong. Nah tiba-tiba di tahun berikutnya dia masuk sekolah itu. Gila gak? Dia masuk di sekolah itu loh. Dia masuk di sekolah itu kan gue kaget. Gila ini cowok jadi ya masuk sekolah ini ya. Kayak gitu. Terus gak ngerti kenapa kita disatuin lagi dengan namanya kita 1 tim. Lagi-lagi 1 tim kita. Gue sama dia 1 tim. Otomatis kan dia jadi adik kelas gue dong. Dia 1 tim. Akhirnya dari situ awalnya gue tahu dia suka seorang lain. Dia suka orang lain? Waktu itu gue belum seberapa suka sama dia. Cuma sebatas kagum gitu loh. Oh gila nih ganteng ya. Oh gila dia suka membantu ya gitu kan. Tapi lama-lama karena kita 1 tim, gue makin nyaman sama dia. Akhirnya bersahabatlah kami. Berapa lama nih dari sahabat sampai jadi? Kita nggak sempet jadi ya. Oke. Berarti ini mantan gebetan. mantan yang diperjuangkan. Jadi kayak gitu. Gue udah kayak sempat kenalin dia ke orang tua gue dan lain sebagainya. Kayak gitu. Sedih lah, maksudnya kayak tiba-tiba ketika gue lulus kan dia masih di situ dong. Udah mulai jauh kita. Gitu. Karena kan makanya itu kalau lu punya cowok, punya pacar, lu harus setidaknya bisa ketemu dia. Janganlah LDR. Lu LDR tuh mungkin bisa cuma bertahan beberapa bulan aja. Gue sangat apresiasi orang-orang yang LDR dan dia beneran jadi sampai married ya. Gue sangat apresiasi karena gue pun gak bisa.
karena gue pun sama yang gue sayang saat itu kita kayak pergi LDR itu susah. Itu dia kan di Bogor dan gue di Madiun. Setelah gue lulus gue di Madiun dong nunggu kerja. Itu susah. Makanya gue bela-belain untuk punya pekerjaan di Bogor untuk bisa deket sama dia. Itu pun masih susah. Gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke Pangkalan Kerinci. Kenapa gue pergi ke Pangkalan Kerinci? Karena broken heart. Oke, itu yang kedua, yang ketiga nih. Yang Berapa ketiga, lama dari yang kedua sampai yang ketiga berapa lama? ini kalau di berapa lama? Mungkin hitungannya 1 tahun ya. Oh 1 tahun. Berarti dari saat Jadi dari yang pertama kedua 1 tahun, yang kedua sampai yang ketiga ini 1 tahun. Oh 1 tahun 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun healingnya gitu ya. Betul. Karena menurut gua sekali lu suka sama orang itu bukan buat permainan. Lu sembuhin luka itu tuh susah. Untuk membuka diri kepada orang lain tuh susah. Lu percaya kepada orang lain tuh susah. Menceritakan Betul. ulang lagi tuh sangat susah. Betul. Sangat susah karena apa ya? Lu udah berkorban mati-matian, lu serahin segala kalau lu jatuh cinta lu kayak kasih semuanya loh. Lu mau masakin dia, lu mau doain dia, lu mau dengerin segala curhatan dia, keluh kesah dia. Even dia nggak pernah dengerin lo. Iya nggak? Ngerasa kayak gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kalau gue menyukai seseorang, gue harus siap untuk itu. Gitu ya. Iya, gue harus siap kayak gue dan cuma dari sisi gue aja yang dengerin. Oh, itu maksudnya kayak kita harus siap untuk hal Betul, seperti itu. betul. Kita harus siap. Kita nggak bisa meminta pasangan kita untuk treat sama dengan kita treat dia. Nggak bisa itu. Karena setiap orang treat pasangan itu punya cara masing-masing. Iya, betul. Gue pernah punya cowok cuek sekali gitu kan. Cuek sekali. Iya, yang pertama itu cuek sekali. Wah, masih bertahan. Tapi dia nge-treat gue tuh dengan cara kecuekannya dia lebih makin romantis. Wah, gitu ya. Ya, betul. Contohnya nih, setelah gue bilang ya udah enggak gitu kan sama dia, kan gue masih dikasih yang pertama tadi ya, gue masih dikasih beberapa bulan untuk koordinasi sama dia. Gue sakit hati karena dia sama orang lain, maksudnya ada cewek yang ngejar dia dan itu juga satu tim sama kami. Itu sakit sekali kan. Oh, berarti kena tikung nih ceritanya. Bukan kena tikung sih, cewek ini nggak ngerti hubungan gue sama cowok itu. Jadi kita kayak tutup-tutupin kayak gitu sih, kayak gitu. Dan waktu itu nggak ngerti kenapa gue kayak menunjukkan kecemburuan gue gitu. Tapi sama cowok ini aja, bukan sama cewek ini. Cewek ini nggak ngerti apa-apa. Sampai pada suatu saat cowok ini lebih mau mengantar cewek ini daripada mengantar gue. Gue nangis, gue naik sepeda motor, gue nangis, gue berhenti di pom bensin. Gue berhenti di pom bensin. Lo bayangin, gue nangis di pom bensin sampai jam 12 malam gue belum pulang. Dan dia keluar cari gue. Sampai temuin gue. Dia cuek loh. Dia cuek. Tapi cara dia nunjukin dia peduli sama gue tuh romantis. Dan membuat sampai sekarang tuh gila ya. Lo ngebegas banget di hati gue gitu. Dia cari, dia puterin. Novi tadi ke rumah siapa. Dia puterin rumah itu. Dia cari, dia telepon satu-satu. Terakhir gue kontak dia itu ketika gue di rumah siapa, dia telepon orang itu. Gitu. Oh, Novi udah pulang dari jam 9 malam. Loh, sampai setengah 12 kok Novi belum balik. Gitu kan. Dicari dia, muter. Dia mungkin kayak kerasa bersalah. Terus dia tahu gue, dia marah. Gitu kan. Dia marah, dia diam, dia ngeliatin gue aja lama, dia ngeliatin gue. Dan gue tahu dia nggak bisa tidur malam itu. Karena kan kita punya CCTV kan. Waktu kita pelayanan kita kan tinggal di gereja, lantai 1, lantai 2 gitu. Gue bisa ngeliat dia apa yang dia lakuin di CCTV itu. Dan dia nggak bisa tidur gitu. Kita sama-sama doang nggak bisa tidur. Sebenarnya kayak kita berdua tuh bener-bener nyimpen perasaan gitu loh. Nggak ngerti, dia nggak mau gue terluka seperti apa, gue juga nggak mau dia juga terluka gitu. Jadi kayak sama-sama nge-keep. Gue sayang sama lu tapi gue keep, gue nggak mau nunjukin ke lu. Kita tuh kayak di posisi seperti itu, sakit kan? Sakit. Ya, menurut saya jadi hati itu merupakan tempat paling aman.
dan tempat buat kita berlindung. Setuju. Don't break the door. Yes. Sekali kita udah masuk, jangan keluar lagi. Tetap di dalam. Karena kalau lu keluar masuk tuh gak enak banget gitu. Karena nggak bisa kita buka pintunya setiap saat. Gitu. Ya, itu bukan mau. Dikira pintu yang ini ya. Pintu yang begini. Aduh, kesel banget sama orang kayak gitu. Kalau bisa saya ngasih pesan juga ya. Itu bukan mainan. Itu bukan mainan. Hati dan perasaan bukan mainan. Tidak bisa. Boleh gue titip pesan buat orang yang sekarang gue sayang. Boleh. Ini nih. Oke, buat seseorang yang mungkin di sana merasa sudah masuk di hati gue gitu kan. Pesan gue adalah apapun yang lo lakuin hari ini, gue kasih lo kebebasan. Sama seperti Tuhan kasih gue kebebasan untuk memilih sesuatu. Gue juga gak akan ngebatasin lo bebas memilih apapun itu. Yang pasti, yang gue percaya saat ini adalah perjuangan gue tuh bukan hanya di luaran, tetapi perjuangan gue tuh juga di dalam. Gue masih akan terus berdoa untuk lo, entah itu nanti kita dipertemukan lagi atau tidak. Yang pasti gue akan tetap di sini untuk doain lo sampai Tuhan itu dan semesta itu akan kasih jawaban ke gue. Jadi nggak perlu mengkhawatirkan gue. Gue di sini baik-baik aja. Gue di sini akan tetap baik-baik aja mencintai lo di dalam diam sampai nanti akhirnya diam itu akan menjadi sebuah kebahagiaan yang tidak terduga ataupun itu menjadi jawaban doa bagi gue atau bagi lo. Satu orang pernah berkata, lu pergi jauh pun, kalau memang lu ditakdirkan untuk gue, pasti suatu saat lu akan balik lagi untuk gue. Jadi, silahkan, gue kasih lu kebebasan kemanapun lu pergi, gue akan tetap memperjuangkan lu di dalam diam gue dan di dalam setiap doa gue yang terucap. Mantap, kita tangan dulu ya. Oke, kita sudah di penghujung waktu. Oke. Gak terasa ya kita 1 jam lebih nih kita luar biasa. Gue seneng loh diundang di podcast ini ya kan. Selalu kayak ceria gitu ya. Meskipun kita ngomongin asmara yang sedih galau, tetapi kita tetap ceria. Inilah Ngomong-Ngomong Time. Jangan lupa mampir di sini guys. Oh my god. Anyway, thank you so much Kak Novia sudah datang. Sama-sama, gue juga thank you udah diundang 2 kali loh gue diundang di sini. Udah kayak macam artis. Oke, teman-teman yang penasaran dengan tulisan tadi punya Kak Novia bisa datang ke link yang kita sediakan nanti di description box ya. Yes, Ya kan? Bang Hans. Kemudian nanti kita tag Instagramnya Kak Novia di Sorry, gue gak ada Instagram. Oh, nggak ada Instagram. Karena gue udah tutup Instagram gue karena sesuatu hal itu. Jadi sekarang gue udah gak punya Instagram. Lu kalau searching Instagram atas nama gue ya Novia Mustika Yusuf udah gak ada gitu. Gitu. Jadi Karena gue udah gak mau lagi main Instagram. teman-teman bisa akses tahu tulisan-tulisan bagus kakak gimana? Nanti gue share ke lu. Oh, boleh. Nanti kita Ya, share. pokoknya lu subscribe nih ya. Konten lu subscribe ini. Terus bawahnya itu akan ada link, lu klik aja link biru itu. Iya, betul. garis keras. Harus subscribe dulu ya kan. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe this channel. And tunggu cerita-cerita kita yang lainnya dengan pembicara dan topik-topik keren lainnya di next episode. Oke, bye-bye.